Selamat siang pemirsa MPGI News dimanapun Anda berada. Saya sedang berada di sebuah lokasi, tepatnya di blok Pasir Madu, Pasir Padali, Pasir Padali. Pasir Padali, Desa Karangtengah, Kecamatan Kadungora. Nah, perlu diketahui pemirsa, lahan ini sudah dipatok ya, rencananya untuk PSN, Proyek Strategis Nasional, berupa jalan tol Getaci. Nantinya akan melintasi jalur ini. Nah, namun tanpa sepengetahuan pemilik, tanah ini diduga telah diklaim oleh seseorang berinisial DH ya, bahwa tanah ini konon katanya sudah dimiliki oleh seseorang berdomisili di Bandung, inisial F. Nah, yang telah membelinya, padahal secara fakta tanah ini belum pernah dijual kepada siapapun. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Nang. Selamat siang Pak Nang. Selamat siang Pak, bisa dijelaskan nggak Pak, bagaimana kronologisnya tanah ini sampai diklaim oleh seseorang yang berinisial F yang berdomisili di Ciparai, Bandung? Bisa diteraskan? Nah, gini jalan ceritanya, sesuai keterangan dari orang tua Ya, bahwa tanah 41 itu bukan dapat beli, bukan dapat apa-apa, dapat warisan dari orang tuanya. 41 itu ini 41 Pak? ini yang ada spanduknya. Ini pengasih dari orang tuanya atas nama Mbah Manta. Mbah Manta dikasihkan ke anaknya yang nama Bu Amah. Sesuai dengan ukuran ya, seluas 41 tumbak. Ya. Nah, tiba-tiba setelah saya ngajukan surat, kok tiba-tiba orang desa itu menerangkan bahwa ini pemiliknya Pak Peri. Yang Pak Peri itu yang sebelahnya, yang 45 meter, 45 tumbak. Nah, tiba-tiba karena yang 45 tumbak itu, satu tanah itu suratnya ada dua. Yang satu pemilik pertama Pak Tri atau Pak Kapten. Yang kedua Pak Peri yang lokasinya rumahnya di Ciparai, Bale Endah. Nah. Pak, menurut keterangan Ibu Amah, mertua Bapak, apakah betul tanah yang 45 tumbak ini dijual ke Pak Tri? Betul. Betul. Yang pertama. Berarti dijualnya ke Pak Tri? Betul. Bukan ke Pak Peri? Bukan. Nah, menurut sepengetahuan Bapak, di dalam bukti jual beli antara Pak Peri, siapa yang menjual Pak itu Pak? Itu yang pembeli kedua, penjual atas nama DDS. Dijual kepada Ueng. Dijual lagi ke Pak Uloh. Uloh Kardus. Setelah itu dijual ke Pak Peri. Jadi setelah ini dijual ke Pak Tri, dijual lagi ke beberapa orang. Sama yang menjualnya Pak siapa? DDS itu? Sebenarnya Bapak, kalau Pak Kapten itu tidak menjual. Tidak menjual. Tiba-tiba dia mengatakan ini tanah orang tua. Kata saya, kalau namanya orang tua, coba selidikin di suratnya dulu. Nah, begitu keterangan. Intinya yang ini, saya dengan pandang berdiri ini adalah tanah yang pemiliknya itu adalah Ibu Haji Amah. Betul. Luasnya 574 meter, atau kalau ditumbak 41 tumbak. Pak Nang, bisa ditunjukkan nggak tanah yang 45 tumbak miliknya Bapak Kapten? Silakan. Nah, sekarang pemirsa, saya sudah berdiri di lokasi sebelahnya. Bisa di screenshot ke sebelahnya itu. Nah, itu yang ada baligonya itu barusan yang tanah 41 ya. Yang tanah 41 tumbak, pemiliknya namanya Ibu Haji Amah. Nah, sekarang ini tanah ini luasnya 45 tumbak. Ibu Haji Amah
mengakui dan merasa menjual kepada Bapak Kapten, Bapak Tri awalnya. Bukan Bu Amah. Pak Dede. Ini yang asal usulnya Pak Kapten beli itu dari Pak Uus. Oh, dari Pak Uus. Oke, Pak Kapten ini Belinya dari Pak Uus. Nah, dari Pak Uus. Tapi ini juga awalnya tanah Bu Amah. Tanah orang tuanya Dede. Oh, tanah orang tuanya Dede. Jadi orang tuanya Dede itu punya tanah ini. Betul. Yang luasnya 45 tumbak. Betul. Nah, sekarang faktanya di dalam AJB yang baru itu Pak Dede menjual tanah ini kembali kepada Peri, kan gitu ya? Betul. Artinya di tanah ini diduga ada double Surat. AJB, double surat. Yang satu pemilik awalnya adalah Pak Kapten, itu rumahnya ya, betul. Itu Pak Tri. Ya Pak Tri itu rumahnya. Nah, itu rumahnya itu bisa di-shoot. Nah, ini tanah yang dibeli dari Pak Uus ya Pak, Pak Uus asal usulnya. Nah, seluas 45 tumbak. Namun faktanya dari pihak desa mengklaim bahwa tanah yang 41 yang di bawah ini, yang 45 ini, kan gitu Pak ya? Pak Peri. Oke. Nah, lantas ada lagi yang tanah 42 yang mana Pak? Bisa 42 yang di atas. Oke, ke sana kita Pak. Iya. Nah, sekarang saya berada di lokasi ketiga. Lokasi ketiga masih tidak jauh, barusan dari lokasi yang 45 dan 41. Nah, di sini bisa pemirsa saksikan juga dipasang spanduk plang ya bahwa tanah ini milik Haji Amah bin Manta. Luasnya 42 tumbak. Bisa dijelaskan Pandang, kronologis tanah ini seperti apa? Tanah ini pertama pemiliknya Mbah Manta. Ya. Orang tuanya Bu Amah. Ya. Sesuai dengan petunjuk yang paling bawah Pak Won. Ya. Kakaknya Bu Amah. Ya. Yang tengah Haji Koriah, pemiliknya Haji Koriah, adanya si Ma Amah. Ya. Yang sisanya Bu Amah punya 42 tumbak. Jadi yang 42 ini miliknya Bu Haji Amah. Ya. Nah, sekarang status kepemilikannya ini seperti apa Pak? Nah, yang 42 ini? Statusnya pertama begini. Yang namanya Won atau Adam, ya, itu masih dimiliki oleh dia. Oke. Yang tengahnya 55 Haji Koriah udah dijual oleh penjualnya namanya Jajang. Oke. Nggak ada masalah ya Pak ya. Ya. Sisanya 42 yang Bu Amah. Tiba-tiba ada yang menjual. Namanya DDS. Yang tadi. Yang tadi juga. Ke siapa saja dijualnya Pak? Saya ngelacak yang dijual itu ada yang 15, ada yang 21, ada yang 9 tumbak. Berarti jadi ketiga orang? 3 orang. Jumlahnya 42. Oke. Intinya punya Bu Haji Amah ini tidak pernah Bu Hajinya menjual, tapi tanpa sepengetahuan Bu Haji Amah, tanah yang 42 tumbak ini juga dijual oleh Dede S ya kepada 3 orang. Nah, ini kepada pemerintah desa harus paham di lapangan ya. Ini bloknya pasir Padali. Nah, kenapa kami datang ke lapangan? Karena ingin meluruskan informasi. Jika tidak paham di lapangan harus turun dulu ke lapangan. Buktikan apakah data yang ada di desa itu ada barangnya. Terus kepemilikannya sekarang dikuasai oleh siapa? Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menyusun administrasi pemerintahan khususnya di bidang pertanahan agar masyarakat tidak dibingungkan. Nah, ini juga masyarakat akhirnya merasa dirugikan. Betul. Karena tidak pernah merasa menjual tanahnya, tiba-tiba beralih ke pemilikan tanpa sepengetahuannya. Nah, ini yang harus dihindari bersama, baik oleh pemerintah desa selaku pelayanan administrasi pertanahan yang ada di desa, maupun pejabat pembuat akta tanah PPAT. Jadi harus clear di lapangan, itu harus tahu. Jangan sampai
hanya mengetahui isi administrasi dan berdasarkan peta, tapi di lapangan kondisinya tidak tahu. Nah, untuk selanjutnya kami juga akan melakukan konfirmasi klarifikasi kepada pihak pemerintah Desa Karangtengah agar semua simpang siur informasi yang seperti ini bisa diluruskan dan bisa dipastikan kebenarannya agar masyarakat tidak menjadi korban praktek-praktek mafia pertanahan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, saat ini saya sedang berada di kantor Kepala Desa Karangtengah, Kecamatan Kadungora, dan saat ini juga saya didampingi oleh Bapak Kepala Desa sendiri dan Bapak Kadus. Pemirsa, kedatangan saya ke kantor desa ini tidak lain dan tidak bukan adalah menindaklanjuti apa yang barusan saya dapatkan di lapangan bersama keluarga Haji Amah, yang mana beliau diiringi data dan keterangan ini mengakui bahwa tanah yang luasnya 41 tumbak, lantas yang 42 tumbak itu adalah tanah miliknya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan keterangan dari pemerintah Desa Karangtengah, Kecamatan Kadungora. Pak Kadus, saya mau tanya Pak, berdasarkan data yang ada di desa, di Kohir nomor 1162 itu atas nama siapa Pak? Manta. Atas nama Manta. Nah, ini bisa nanti diterangkan tertulis Pak, bahwa di Kohir nomor 1162 itu atas nama Manta. Pak, kan tanah di lapangan Bapak tahu kan, tanah di lapangan yang 41 tumbak itu berdampingan dengan tanah yang 45 tumbak. Bapak tahu pemilik tanah yang 45 tumbak itu punya siapa Pak? Pak Peri. Pak Peri. Ya. Masa pengetahuan Bapak? Ya. Oh, jadi Bapak mengetahui itu tanahnya Pak Peri. Dari mana Bapak tahu? Jual beli dari saudara Bu Amah. Bu Amah yang Iya. Bu Amah yang jual atau bukan? Saudaranya. Siapa namanya? Pak Ade. Pak Dede. Iya, Pak Oke. Dede. Seandainya yang 45 itu bisa dibuktikan, Pak Peri punya AJB sebelumnya, Pak siapa? Pak Tri itu, Pak Kapten. Ini gimana nih Pak jalan keluarnya? Berarti ada double akta. Kalau Pak Peri dulu kan saya belum, Pak Triatna, saya kan belum masuk ke desa. Oh, belum masuk ke desa ya? Iya. Oke. Berarti Bapak juga tidak menampik kemungkinan itu terjadi juga jual belinya di sini sebelum Bapak tapi. Iya, iya. Nah, pemirsa, jadi intinya Bapak masuk ke desa tahun berapa Pak? Tahun 2016. Nah, 2016. Berarti mungkin itu terjadi jual beli sebelumnya ya Pak ya. Jadi isinya Pak Won yang bawah berbatasan dengan kebun bambu itu 55 tumbak. Lantas Bu Koriah atau ke bawahnya Kris pembelinya itu 55 tumbak. Yang selebihnya itu punya Bu Amah Pak. Ya kan? Ini yang dijual oleh Dede itu juga kepada 3 orang. Menurut pengakuan Ibu Amah. Nah, tanpa Ibu Amah tahu bahwa tanahnya itu telah dijual oleh Dede. Gitu. Awalnya tanah itu tidak tahu Bu Amah dijual oleh Dede Pak, gitu loh. Nah, jadi intinya pemerintah desa membenarkan bahwa 1162 itu pemiliknya Pak Manta ya Pak. Iya. Pak Manta. Saya Manta ya. Ya. Nah, bisa Pak dibuatkan surat keterangan tertulis bahwa 1162 itu memang benar miliknya Pak Manta. Saya pernah. Iya, kalau surat keterangan menerangkan di Manta bisa. Ya. Nah, kita
hanya butuh itu saja, Pak. Iya. Nah, nanti masalah yang lain-lain, nah nantilah dirunut lagi. Kita hanya memastikan bahwa benar letter C 1162 itu miliknya Bapak Manta.